Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kita sudah bergabung dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Bapak Arief, saya mau tanya langsung, bagaimana kondisi cadangan beras kita saat ini? Benarkah produksinya saat ini defisit? Terima kasih Mbak Putri. Salam hormat saya juga buat Pak Suhardi Duka, Prof. Andreas, Pak Henry Saragi, Pak Zulkifli dari Pasar Induk Beras Cipinang. Jadi memang dalam RDP kemarin bersama Komisi 4, Pak Suhardika juga ada di sana, kami sampaikan bahwa memang produksi tahun ini dibandingkan konsumsi ya, like for like 2024-2023 itu kita memang defisit sekitar 2,64 juta. Nanti Prof. Andreas juga bisa cocokkan berdasarkan KSA, kerangka sampel area dari BPS, karena kita sepakat untuk sama-sama ke sana. Yang menjadi concern kita semua, terutama dari teman-teman Komisi 4 DPR RI adalah memang fokus kita harusnya produksi dalam negeri. Tentunya Pak Menteri Pertanian, sahabat kita juga sudah berusaha keras untuk melakukan percepatan tanam, ya. Kemudian kalau ada berita mengenai pompanisasi, karena salah satu challenge kita adalah air kemarin, kemudian benih, pupuk yang sebelumnya 4,7 juta menjadi 9,5 juta. Jadi kita sudah melakukan banyak hal untuk percepatan produksi dan peningkatan produktivitas, Mbak Putri. Ya, apa saja itu, Pak? Yang Seperti sudah disampaikan, dilakukan? jadi mengenai pupuk itu juga sudah disetujui dari 4,7 menjadi 9,5 juta ton. Kemudian berikutnya adalah pompanisasi, karena beberapa daerah itu memang juga memerlukan air. Mungkin ini lebih ranahnya ke produksi di Kementerian Teknis ya, Pak Menteri Pertanian. Baik. Demikian. Berarti ini ada kemungkinan harga beras bakal naik lagi ya, Pak? Jadi kalau beras sebenarnya apa kata harga GKP ya, gabah kering panen. Ini pemerintah itu tentunya harus memikirkan mulai dari petaninya, kemudian nanti ada penggiling padi, pedagang, dan juga sampai ke konsumen. Kalau tadi disampaikan Pak Henry bahwa seharusnya harganya sampai 7.000 begitu ya. Sebenarnya kita juga paham karena biaya-biaya produksi atau agro input hari ini memang bergerak naik, mulai dari sewa lahan, fertilizer, ya, hari orang kerja, tadi sudah disebutkan, memang komponen-komponen biaya ini naik, sehingga memang harga eceran atau harga pembelian pemerintah utamanya Bulog ya itu dari 5.000 dinaikkan ke 6.000. Nah, impact-nya adalah HET juga harus naik gitu ya. Jadi tidak bisa menaikkan harga pokok, harga pembelian pemerintah, kemudian tidak menaikkan HET juga tidak imbang, sehingga angka ini dikalkulasi bersama. Tentunya tidak bisa memenuhi keinginan seluruh pihak ya. Tapi kami berusaha sebaik mungkin mengundang seluruh stakeholders. Saya juga berterima kasih karena Pak Henry pada waktu itu hadir, Prof. Andreas hadir, pedagang perwakilan dari Pasar Induk Cipinang, BUMN, BUMD juga hadir untuk mendiskusikan. Jadi kalau misalnya angkanya 7.000 permintaannya, kemudian sebelumnya 5.000, ya kita supaya imbang antara harga di hulu dan hilir, pada waktu itu kita putuskan bersama-sama sekitar Rp6.000 gitu ya. Kemudian harga eceran tertingginya yang tadinya untuk medium 10.900 menjadi 12.500. Karena sebelumnya tidak mungkin tercapai juga harga 10.900 dengan harga GKP 5.000 pada waktu itu gitu ya. Kemudian ada lagi adjustment untuk beras premium dari 13.900 menjadi 14.900 untuk zona 1. Artinya daerah-daerah yang memang ada produksi tinggi seperti Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat gitu ya. Jadi beberapa daerah ini memang harga ecerannya selalu di bawah daerah-daerah lain. Oke, baik. Pak Soehardi, maksud saya, apakah antisipasi yang sudah dilakukan ataupun keputusan-keputusan yang sudah dibuat Bapak Nas ini sudah sesuai
menurut DPR? Ya, saya kira persoalan utamanya bukan pada persoalan harga. Persoalan utama adalah ketersediaan. Karena menurut saya pasar itu susah dikendalikan. Pasar itu punya hukum. Apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, tentu harganya akan naik. Dan faktanya bahwa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tadi Pak Arief mengatakan kita kekurangan 2,6 juta ton. Ya. Maka persoalannya untuk menutupi itu kita harus impor untuk bisa menutupi itu. Nah, impor ini juga adalah bahagian daripada saya bisa mengatakan bahwa ini adalah kegagalan pemerintah. Karena pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk makan. Nah, ini. Dengan demikian saya juga melihat bahwa memang pemerintah selama ini, saya di Komisi 4 kurang lebih hampir 5 tahun, bahwa keberpihakan pemerintah terhadap mengalokasikan anggaran untuk sektor ini, itu saya melihat membandingkan dengan infrastruktur, membandingkan dengan sektor-sektor yang lain, itu sangat jauh. Dari 25 triliun turun menjadi 14 triliun 2023. Dan sekarang 2025 saya tidak tahu, mungkin juga sekitar 14 triliun. Coba tanya Pak Ari berapa kebutuhan untuk kita bisa meningkatkan kebutuhan produksi. Ya. Jadi ini saya kira yang paling utama adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan. Ya. Mengintegrasikan kebijakan. Banyak sekarang ini sarana pengairan kita ya yang rusak. Tapi Kementerian Pertanian tidak punya kewenangan untuk itu. Ada di PUPR. Persoalannya adalah apakah PUPR pernah memikirkan bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan pangan? Ini kan tidak. Nah, jadi hambatan-hambatan produksi inilah yang menjadikan yang tadinya bisa kita capai 33 juta ton dalam 1 tahun, sekarang kita hanya bisa mencapai sekitar 2,28 juta ton. Maka kita ada defisit itu. Yang kedua adalah kemampuan Pak Arief, katakanlah Pak Arief kan di bawaannya adalah Bulog. Ya, Bulog ini hanya mampu sekitar 1,7 sampai dengan 2 juta ton untuk menyimpan stok. Sedangkan kebutuhan kita sekitar 32 juta ton, tidak sampai 10%. Bagaimana Bulog bisa menetralisir harga? Tentu tidak. Sekarang ini yang menguasai pasar adalah swasta. Ya. Swasta ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Yang tidak bisa dijangkau adalah bagaimana tentu kalau swasta tidak pernah memikirkan inflasi, ya, tidak pernah memikirkan keseimbangan pasar antara produsen dan konsumen. Swasta itu apa yang dikatakan tadi oleh pasar induk Cipinang ya tentu menginginkan margin, ya. Marginnya kalau tadi Pak Sul mengatakan bahwa di sekitar 250 ya oke lah. Tapi kalau sudah pada saat panen kemudian membeli begitu besar, kemudian di stok, kemudian diatur pengeluarannya, saya kira ini yang berbahaya. Dengan demikian saya sarankan kepada pemerintah supaya size Bulog itu diperbesar. Ya. Kalau size Bulog diperbesar bisa menguasai sampai dengan 20% stok. Ya, saya kira pemerintah di dalam mengendalikan inflasi khususnya sektor beras ini, perberasan saya kira bisa berpengaruh. Tapi kalau sekarang ini hanya menguasai sekitar di bawah 10% stok, saya kira akan sulit Pak Arief untuk mengendalikan harga pasar. Ya, saya kira ini yang saya lihat. Baik, tipisnya stok di Bulog, tapi solusinya mungkin hanya impor dan menggenjot produksi, tapi produksi kita tahun ini justru malah defisit begitu. Adakah rekomendasi atau solusi lain mungkin yang diberikan? Iya, saya kira solusinya kan memang tidak ada jalan lain adalah impor, ya, karena memang produksi dalam negeri tidak mencukupi, ya. Tapi kalau ketergantungan terus kepada impor, tidak pernah diperbaiki hulunya, ini yang berbahaya. Sampai kapan juga kita sampai impor kapan terus? juga? Tadi juga dikatakan bahwa sudah dinaikkan head sampai dengan Rp6.000 gabah kering. Sedangkan biaya produksi kan 5.700, 5.900. Yeah. Jadi margin petani apa? Ini jadi saya melihat bahwa
di mana-mana di seluruh dunia sektor pertanian itu selalu mendapat subsidi. Ya. Nah, sekarang ini subsidi di sektor pertanian hanya pupuk. Itu pun baru naik kemarin dari 4,7 juta ton baru naik menjadi 9,5 juta ton. Jadi hanya pupuk saja yang disubsidi. Sedangkan kita perlu perbenihan, ya, perlu alat-alat pertanian. Sampai sekarang ini masih banyak petani kita menunggu. Oke. Iya, dia tunggu di sana selesai pengolahan lahannya baru dipindah lagi dia punya hand traktor untuk dikelola. Karena ketersediaan alat pertanian masih terbatas di petani. Baik. Dengan demikian tidak bisa juga menanam seragam dan lain sebagainya karena keterbatasan itu. Dan pemerintah harus masuk di sini. Kalau tidak masuk tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa meningkatkan produksi. Baik. Baik, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita ya. Saya mau tanya juga ini ke Pak Andreas, benarkah impor ini menjadi kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan harga beras atau stok beras? Kita akan kembali lagi sesaat lagi.